Terima kasih Tuhan, benar kami boleh merasakan kemuliaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan kemuliaan Tuhan terus menyelimuti kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan menyertai kami, menyelimuti kami dengan kemuliaan sampai hari ini, maka sampai akhir kehidupan kami, kemuliaan Tuhan pasti tetap akan melimpah dalam kehidupan kami. Artinya dalam kehidupan kami, hidup kami pasti diberkati. Dalam kehidupan kami, sampai masa tua kami, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, semuanya pasti diberkati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di hari ini Tuhan, di hari yang sangat spesial ini Tuhan, karena kami merayakan yaitu kemerdekaan negara kami Republik Indonesia yang ke-76. Dan juga ya Tuhan, kami merayakan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi gereja ini di hari ulang tahun yang ke-31 tahun. Kami percaya Tuhan, yaitu Tuhan, Kau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami ingin yaitu Tuhan telah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami doa biar kiranya Tuhan di hari spesial Tuhan, pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, siapapun yang menyaksikan, yang terhubung live streaming ini Tuhan, kami doa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kami doa Kau yang jamah hati kami Tuhan, ubahkan bagikan tanah subur. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima benih firman Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan setiap benih firman yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Tidak ada satupun yang lalu dengan sia-sia. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui depan kami. Kami doa hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman Tuhan, urapi, sucikan, layak tutup bungkus di balik kaki salib Tuhan. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh yang berikan kekuatan. Hamba-Mu ini terbatas, hamba-Mu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa. Sehingga semua yang menyaksikan, semua jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dilayani hari ini, semuanya pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita yang luar biasa, senang bisa jumpa saudara. Dan saya percaya di mana ada sukacita pasti ada senyuman. Saya selalu suka memulai khotbah, selalu suka memulai pembahasan firman Tuhan dengan senyuman saudara. Karena hati yang gembira adalah obat. Saya percaya kalau saudara senyum, sukacita, tubuhmu sehat sempurna, panjang umur. Haleluya. Yuk boleh sama-sama senyuman dulu. Bilang sama kanan kirimu, kalau ada orang di samping kiri kananmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Bilang sama yang ngomong, sehat sempurna, panjang umur. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan di kesempatan ini saudara, mewakili gereja, mewakili Bapak Ibu Gembala Sidang, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dirgahayu negara kita. Kita terus berdoa buat bangsa ini, biar kiranya pemulihan Tuhan terjadi untuk bangsa ini. Dan saya juga mengucap syukur karena sekali lagi saudara, Tuhan sungguh sangat luar biasa saudara. Gereja kita saudara sudah mencapai usia 31 tahun. Dan kita percaya kalau Tuhan sudah menyertai gereja ini, Tuhan sudah menyertai pelayanan Bapak Ibu Gembala dan keluarga sampai detik ini, artinya kita imani sungguh sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, gereja ini terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk saudara, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita saudara. Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh saudara. Yuk, sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, sebelum kita buka Alkitab kita saudara, tema khotbah saya hari ini saudara boleh munculkan di layar saudara. Tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang pelajaran penting dari karya Tuhan dalam perjalanan pelayanan gereja Tiberias Indonesia. Sekali lagi,
Tema khotbah saya ini saudara adalah diambil atau berdasarkan dari pelajaran-pelajaran penting dari karya Tuhan dalam perjalanan pelayanan gereja Tiberias Indonesia. Nah, saudara, gereja ini saudara berdiri, jadi Tiberias sebagai gereja, jadi awalnya adalah berbentuk Tiberias Ministry 2 tahun saudara, kemudian berlanjut jadi gereja saudara. Sudah hampir 31 tahun berdiri sebagai gereja saudara. Dan 31 tahun sebagai gereja saudara, itu bukan waktu yang singkat saudara. Itu sebuah perjalanan yang panjang saudara. 31 tahun sebagai gereja saudara, itu bukan sebuah perjalanan yang mudah saudara. Kenapa? Karena dalam perjalanan selama 31 tahun itu saudara, ada banyak hal-hal yang terjadi. Selama 31 tahun perjalanan gereja ini saudara, ada banyak hal-hal yang dialami oleh gereja ini saudara. Tapi saya mau bilang saudara, di dalam perjalanan gereja ini, di dalam setiap tahun, di dalam perjalanan sampai detik ini saudara, kita bisa melihat adanya karya Tuhan, adanya penyertaan Tuhan yang luar biasa saudara. Nah, dan di dalam penyertaan Tuhan itu saudara, di dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi di gereja ini saudara, banyak hal yang dapat kita jadikan pelajaran untuk dapat kita jadikan dasar dalam menjalani kehidupan setiap kita saudara. Karena sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya mau bilang saudara, gereja ini saudara adalah gereja yang luar biasa saudara. Gereja ini adalah gereja yang dipakai Tuhan luar biasa, gereja yang mencapai posisi yang luar biasa saudara dalam bicara tentang pelayanan saudara. Dan saya percaya kalau kita jadikan dasar dari apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini sebagai dasar kehidupan kita, maka kita pasti bisa mencapai kesuksesan yang sama. Kita juga pasti mencapai keberhasilan yang sama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yuk, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Nah, apa yang bisa kita jadikan pembelajaran dalam penyertaan Tuhan, karya Tuhan dalam perjalanan pelayanan gereja ini saudara sampai hari ini? Yang pertama, saya mencatat saudara, boleh munculkan di atas saudara poinnya saudara, adalah bicara tentang betapa pentingnya menjadikan Tuhan sebagai dasar atau fondasi. Sekali lagi saudara, pelajaran penting yang pertama saudara dari karya Tuhan dalam perjalanan pelayanan gereja ini saudara, yang pertama adalah betapa pentingnya menjadikan Tuhan sebagai dasar atau fondasi. Coba kita buka kitab kita, Mazmur pasal yang ke-127 ayat 1. Mazmur pasal yang ke-127 ayatnya yang pertama. Coba kita buka kitab kita saudara, Mazmur pasal yang ke-127 ayat 1 sama-sama. 3. Ya, nyanyian Syiar Salomo dikatakan apa di sana? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah apa? Usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dikatakan apa saudara? Yang saya beri warna kuning, dikatakan apa di sana? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, bicara tentang dasar, bicara tentang fondasi saudara, yang saya percaya dasar atau fondasi akan sangat menentukan ketinggian. Sekali lagi, dasar atau fondasi ini akan sangat menentukan ketinggian saudara. Ketika kita melihat sebuah proyek pembangunan misalnya saudara, ketika kita lihat proyek pembangunan, kita bisa memprediksi akan setinggi apa bangunan yang akan dibangun di atasnya, dari seperti apa fondasinya. Sekali lagi, kita bisa memprediksi setinggi apa bangunan yang akan dibangun di atasnya melalui fondasi yang sedang dibangun saudara. Karena gini saudara, untuk membangun sebuah bangunan yang tinggi tentunya apa? Fondasinya harus besar dan kuat saudara. Sekali lagi, untuk membangun sebuah bangunan yang tinggi haruslah membutuhkan fondasi yang besar dan kuat. Nah, dan saya mau bilang saudara, gereja ini boleh mencapai posisi hari ini, gereja ini boleh sehebat hari ini, gereja ini boleh ada di tingkat yang tinggi seperti hari ini. Saya mau bilang saudara, karena Bapak Ibu Gembala sidang, karena gereja ini benar-benar menjadikan Tuhan sebagai dasar di dalamnya saudara, dalam membangun gereja ini. Karena gini saudara, ketika gereja ini dibangun dengan dasar yang keliru, percayalah, sudah dari dulu gereja ini mungkin sudah hancur saudara. Karena gini, ketika sebuah pelayanan dibangun dengan dasar yang keliru saudara, mohon maaf saudara, ketika gereja ini dibangun misalnya, contohnya, ketika sebuah gereja dibangun dengan dasar untuk mencari ketenaran, ketika sebuah pelayanan dibangun untuk dasar apa? Mencari kehormatan, untuk mencari kekayaan, saya mau bilang saudara, cepat atau lambat pasti hancur saudara. Ketika sebuah gereja pelayanan dibangun saudara dengan motivasi yang keliru saudara, saya mau bilang saudara, cepat atau lambat pasti akan hancur. Kenapa?
Karena dasarnya nggak kuat, saudara. Apalagi masa-masa pandemi ini, saudara. Nggak bisa dipungkiri, masa-masa seperti ini, saudara, adalah juga merupakan masa-masa yang sukar buat gereja. Dan saya bilang, ketika dasarnya keliru, pasti hancur. Tapi kabar baiknya, saudara, kenapa gereja ini masih tetap kuat, teguh sampai hari ini? Karena dasarnya adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Karena dasarnya adalah Yesus itu sendiri, saudara. Saya mau bilang, saudara, kehidupan kita, kalau kita bangun, kehidupan kita dasarnya adalah semua yang di luar Tuhan. Bicara tentang semua yang ada di dunia ini, saya mau bilang, saudara, semua yang ada di dunia ini, saudara, cepat atau lambat akan binasa. Semua yang ada di dunia ini, saudara, cepat atau lambat, kata firman Tuhan, akan berlalu. Tetapi ketika saudara dan saya membangun segala sesuatu, bicara tentang kehidupan kita, dasarnya adalah Tuhan. Seperti apapun badai gelombang kehidupan yang datang, saudara dan saya akan tetap teguh berdiri. Karena kita membangun dasar yang kita jadikan dasar adalah Kristus. Yaitu apa? Batu karang yang teguh. Saya sampai hari, saudara, bisa ada sampai hari karena saya benar-benar menjadikan Tuhan sebagai dasar di dalam apa? Pelayanan saya, saudara. Saya mencatat di sini, saudara. Karena ketika kita menjadikan Tuhan sebagai dasar, sekali lagi saya mau bilang, ada kekuatan yang luar biasa. Saya kalau bukan Tuhan yang jadikan dasar, saya udah menyerah dari dulu, saudara. Tapi karena saya jadikan Tuhan sebagai dasar, saya tetap kuat sampai hari ini. Kenapa? Karena saya belajar dari Bapak Ibu Gembala, saudara. Kalau saudara perhatikan, Ibu Gembala memulai pelayanan gereja Tiberias pada mulanya, saudara. Berawal dari apa? Berawal dari perjumpaannya dengan Tuhan, saudara. Ketika Ibu benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupannya melalui mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga Ibu Gembala memberi diri untuk melayani Tuhan. Bapak Gembala Sidang memulai gereja ini, saudara, ketika apa? Tuhan datang menjumpai beliau, saudara. Dan akhirnya apa? Sejak saat itu, saudara, gereja ini akhirnya berdiri, saudara. Dasarnya adalah Tuhan. Itu kenapa gereja ini tetap kuat sampai hari ini. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang, saudara, yuk, apapun kehidupanmu hari ini, jadikan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupanmu. Dan akhirnya apa? Kau akan mencapai ketinggian yang tanpa batas. Karena yang kau jadikan dasar adalah apa? Tuhan yang kuasanya tanpa batas. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadikan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupanmu. Bilang sama yang ngomong, maka kau akan tetap kuat dan mencapai ketinggian yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, saudara, apa pelajaran penting dari karya Tuhan dalam perjalanan pelayanan gereja ini, saudara? Yang kedua, boleh munculkan di layar adalah bicara tentang betapa pentingnya sebuah kesetiaan. Sekali lagi, betapa apa? Pentingnya sebuah kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan. Coba kita buka Alkitab kita, saudara. Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca. 3. Ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dikatakan apa di bagian awal? 3, iya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saya mau bilang, saudara, yang kedua, apa pelajaran penting dari perjalanan gereja ini, saudara, bisa sampai hari ini, bisa luar biasa sampai hari ini, saudara, adalah bicara tentang kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan. Amin. Seperti yang saya bilang tadi di awal, saudara, bahwa gereja ini, saudara, nggak langsung besar seperti ini, saudara. Gereja ini nggak langsung luar biasa seperti ini, saudara. Gereja ini, kalau saudara perhatikan kesaksian Ibu Gembala, saudara, dan Bapak Gembala Sidang kita, saudara. Gereja ini, saudara, berawal dari sebuah ibadah PA wanita, saudara. Jadi Ibu Gembala kita punya kerinduan untuk yaitu membangun sebuah komunitas yang bisa belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Akhirnya apa? Pada mulanya tuh ibu-ibu, saudara, ngumpul. Ibu-ibu pada ngumpul, saudara. Makanya saya percaya ibu-ibu kalau cinta Tuhan kan luar biasa ya. Ibu-ibu, saya mau bilang, ibu-ibu itu cinta Tuhannya luar biasa. Makanya kalau di gereja yang lebih semangat ibu-ibu, saudara. Kalau di gereja, kalau pendeta khotbah yang lebih duluan amin, ibu-ibu. Amin! 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 Kadang-kadang pendeta belum selesai ngomong, mereka ada amin! Punya karunia penglihatan, saudara. Saya mau bilang, saudara, waktu itu mulai dari apa? PA wanita, saudara, di apotik milik Ibu Gembala bersama Bapak Gembala, saudara, pada saat itu, saudara. Dan akhirnya apa? Setia, mulai setia, akhirnya apa? Terus berkembang, saudara. Dan akhirnya apa? Jadi luar biasa sampai hari ini. Saya mau bilang, saudara, ketika setia,
saya mau bilang saudara dan saya pasti mencapai hal luar biasa dalam kehidupanmu. Sekalipun mulai dari hal yang kecil, saya mau bilang kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, nggak harus langsung hebat saudara. Mulai dari bisnis kecil misalnya, mulai dari hal-hal kecil, usaha kecil dalam hidupmu. Kalau kau setia hidup di dalam Tuhan, setia bicara tentang pada perkara yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, cepat atau lambat akan terus bertumbuh jadi luar biasa. Karena sebuah perjalanan yang panjang selalu berawal dari apa? Sebuah langkah kecil saudara. Itu kenapa saya mau bilang, ayo, apapun yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, belajar dari karya Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan gereja ini, saudara. Jadilah orang-orang yang setia, saudara. Saya memulai pelayanan saya, belum sebagai seorang hamba Tuhan. Saya memulai pelayanan saya jadi seorang asar. Saya bukan mengecilkan pelayanan asar. Semua pelayanan, apapun posisinya, sama di mata Tuhan. Mau pendeta, mau asar, apapun itu sama di mata Tuhan. Tapi kalau di mata saya waktu itu, saudara, kalau asar kan gitu, 1 lawan 1 gitu, saudara. Ketemu jemaat, shalom, 1 lawan 1. Ketika jadi pendeta kan, keroyokan saudara. Tapi saya mau mulai dari apa? Tuhan latih saya dari 1 lawan 1 dulu, 1 lawan 1. Akhirnya saudara, setia. Akhirnya apa? Bisa dipercayakan Tuhan sampai hari ini. Saya mau bilang saudara, betapa pentingnya kesetiaan di dalam Tuhan saudara. Kesetiaan kita melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita saudara. Belajar dari gereja sekali lagi saudara, ketika setia mencapai hal luar biasa. Apapun yang kau percaya ke Tuhan percayakan dalam kehidupanmu untuk kau jalani, setialah. Sekalipun kecil, setialah. Karena percayalah, di dalam Tuhan akan bertumbuh menjadi besar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo setia. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, pemain musik, boleh maju ke depan. Waktu kita hari ini saudara, singkat. Kita harus cepat, singkat, dan padat. Pemain musik boleh maju ke depan. Karena menu hari ini yang utama adalah sesi setelah ini, sesi Bapak Ibu Gembala. Wajib nonton saudara, wajib hadir. Yuk, yang ketiga boleh munculkan di layar saudara. Apa pelajaran penting dari perjalanan pelayanan gereja di Best Indonesia saudara? Karya Tuhan dalam perjalanan gereja ini adalah bicara tentang betapa pentingnya kesadaran bahwa pelayanan adalah pengorbanan. Sekali lagi, betapa pentingnya kesadaran bahwa pelayanan adalah pengorbanan. Coba kita buka Alkitab kita saudara, Matius pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai 39. Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-39. Yuk kita akan baca sama-sama. 3. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan apa? Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan apa? Memperolehnya. Sekali lagi saudara, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat yang ke-39 dikatakan apa di sana saudara? Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya mau mencatat di sini saudara, sekali lagi saudara, bahwa pelajaran penting dari karya Tuhan yang luar biasa bagi gereja ini yang ketiga dan yang terakhir, sambil saya undang pemain musik penpujian saudara, adalah bicara tentang betapa pentingnya kesadaran bahwa pelayanan adalah pengorbanan saudara. Saudara perhatikan gereja ini saudara, kesaksian Ibu Gembala bersama Bapak Gembala ketika melayani Tuhan. Saya mau bilang saudara, sangat begitu banyak pengorbanan yang terjadi di dalamnya saudara. Mulai dari hal yang pertama kali mereka lakukan apa? Yaitu apa? Pelayanan yang dimulai dari tempat mereka bisnis saudara, tempat mereka usaha. Saya dengar kesaksian Ibu Gembala luar biasa. Sampai Ibu Gembala jebol gudang katanya saudara. Supaya apa? Supaya bisa ada yang namanya tempat ibadah PA wanita, pembelajaran Alkitab waktu itu saudara. Jadi Ibu Gembala sampai korbankan sebagian dari bisnisnya itu saudara, gedung bisnis tempat usahanya itu saudara. Untuk apa? Untuk sebagai tempat ibu-ibu itu belajar saudara, Alkitab saudara. Dari hal itu sudah berkorban saudara. Bahkan terus sampai akhirnya saudara, Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu Gembala memutuskan untuk apa? Meninggalkan segala bisnisnya, korban segalanya, korban bisnisnya. Untuk apa? Untuk ikut Tuhan, untuk melayani Tuhan saudara. Bahkan kalau saudara perhatikan kesaksian Bapak Gembala sidang kita saudara, pernah yang namanya mau pelayanan, sedang dalam pelayanan saudara, tiba-tiba mau dilempar orang pakai batu saudara. Tetapi Bapak Gembala sidang bilang begini, Tuhan, rela korban, tapi tolong Tuhan, setiap satu tetes darah saya menyelamatkan 1 jiwa. Wah,
Saya mau bilang saudara, dasar pelayanan ketika punya kesadaran bahwa harus ada yang namanya korban saudara. Akhirnya saudara kita bisa lihat gereja ini dipakai Tuhan sampai hari ini. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita, Tuhan mengajarkan setiap kita bicara tentang pelayanan, bicara tentang korban. Bapak Ibu Gembala, kenapa mengerti bahwa pelayanan adalah korban? Karena dasarnya adalah bagaimana pelayanan Tuhan di dunia ini saudara. Tuhan datang ke dunia ini supaya apa? Bicara tentang apa? Supaya dapat berkorban untuk supaya saudara dan saya menerima keselamatan. Dasarnya apa? Pengorbanan. Itu kenapa saya catat di sini saudara. Saudara dan saya juga harus benar-benar memahami saudara, bahwa ketika kita melayani Tuhan, dasarnya adalah bicara tentang pengorbanan. Saya melayani Tuhan saudara, saya korbankan masa muda saya buat Tuhan. Saya tinggalkan segalanya, saya korbankan semuanya untuk melayani Tuhan saudara. Saya persembahkan hidup saya, masa muda saya untuk melayani Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang saudara. Artinya apa? Apapun yang kau persembahkan buat Tuhan, akan Tuhan kembalikan jauh lebih luar biasa dari yang kau bayangkan saudara. Saya persembahkan masa muda saya buat Tuhan. Saya bisa melihat masa muda saya Tuhan buat luar biasa. Apapun yang kau miliki hari ini, kehidupanmu, masa mudamu, anak-anakmu, semuanya taruh di hadapan Tuhan. Jadikan semuanya itu sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terutama hidupmu, taruh semuanya di hadapan Tuhan sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Nah, saya mau bilang saudara, ketika itu kau lakukan, kau akan lihat Tuhan akan balaskan jauh lebih besar dari apa yang kau persembahkan buat Tuhan. Sekali lagi, saya kasih hidup saya buat Tuhan. Karya Tuhan luar biasa buat kehidupan saya. Bapak Ibu Gembala memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Dampak dari pelayanan mereka sangat luar biasa. Oleh sebab itu, ayo saudara, yuk bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Dan kau akan lihat sekali lagi, Tuhan akan balaskan luar biasa. Berkat, sukacita, damai, sejahtera pasti melimpah dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pelayanan butuh korban. Bilang sama yang ngomong, Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan pasti balaskan lipat kali ganda. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.